Berjumpa kembali dalam mata kuliah tata hidangan atau food and beverage service atau manajemen bar dan restoran atau apalah istilahnya. Yang jelas kali ini saya akan mengambil topik tentang bar. Jadi pada pertemuan pertama ini maksud saya modul pertama ini tentang bar, saya akan membahas tentang introduction to bar. Bar itu berasal dari kata barrier. Istilah bar berasal dari kata barrier dalam bahasa Inggris yang artinya penghalang. Barrier ini berfungsi untuk memisahkan antara penjual makanan dan minuman dengan para pembeli. Jadi itu awalnya secara harfiah arti kata barrier. Nah, istilah barrier ini kemudian diambil penggalan katanya yaitu bar, yaitu yang memisahkan antara bartender dengan tamu yang ingin menikmati minuman di bar atau tamu yang ingin membeli minuman di bar. Jadi kalau dirunut lagi secara historis, bar itu pada awal tahun 616 Masehi itu sudah ada cikal bakalnya, khususnya di daerah Eropa Barat seperti Inggris, Irlandia, Prancis, dan Jerman, di mana penduduk di negara ini sudah mengenal public drinking house, yaitu sebuah tempat bangunan di mana para penduduk berkumpul untuk menikmati minuman, baik itu bir maupun wine, sambil bercakap-cakap atau bersosialisasi. Kemudian di awal abad ke-19, usaha bar semakin menjanjikan, khususnya di Eropa dan Amerika, karena pada masa ini masyarakat untuk datang ke bar sudah semakin besar untuk bersosialisasi maupun menikmati minuman. Selanjutnya, profesi sebagai bartender adalah profesi yang menantang, ya. Jadi dari perkembangan dari abad 19 itu, sehingga menyebabkan profesi ini menuntut pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kreativitas yang tinggi. Baik, itu tentang historis dari bar. Berikutnya kita lihat definisi bar. Ya, dalam mencari definisi bar, kita bisa menggunakan referensi dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 79. Yang memang ini sudah agak lama, di mana di sini disebutkan bahwa bar itu adalah usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman, baik minuman mengandung alkohol maupun tidak, untuk umum di tempat usahanya. Jadi secara umum bar dikatakan adalah usaha komersil, yaitu usaha yang mencari untung dengan cara menjual minuman beralkohol maupun tidak beralkohol. Dalam peraturan yang lebih baru dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu nomor 104, ya, dinyatakan bahwa bar itu adalah memiliki usaha pokok dan usaha penunjang. Usaha pokoknya adalah pelayanan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, sedangkan usaha penunjangnya adalah penjualan makanan ringan dan juga penyediaan hiburan atau pertunjukan, baik oleh artis dalam negeri, artis lokal maupun oleh artis asing. Jadi pada dasarnya peraturan terbaru ini juga masih sejalan dengan peraturan yang telah terbit terlebih dahulu. Jadi itu tentang bar, yaitu usaha komersil yang menyiapkan layanan minuman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bar layout, yaitu tata ruang bar. Karena tidak semua usaha yang menjual minuman bisa disebut bar.
Sebuah bar idealnya dia memiliki bar store, yaitu tempat untuk menyimpan minuman yang dijual di bar. Kemudian di samping bar store, sebuah bar juga sebaiknya memiliki bar display, yaitu tempat untuk memajang minuman-minuman yang dijual di bar. Berikutnya, sebuah bar juga wajib memiliki tempat bartender untuk menyiapkan minuman atau mencampur minuman yang disebut dengan bartender station. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bar counter. Itu sekat antara bartender dengan tamu. Namun demikian, bar counter tidak hanya sekedar sekat, karena bar counter ini bisa digunakan sebagai tempat untuk menikmati hidangan oleh tamu. Di samping itu, bar counter ini juga bisa sebagai hiasan ruangan bar, karena bentuk bar counter yang bisa berbentuk garis lurus, berbentuk lengkung, maupun berbentuk lingkaran. Jadi itu bisa menambah semarak suasana ruangan. Ya, yang terakhir yaitu bar lounge, yaitu ruangan tamu. Jadi bar itu sebaiknya memiliki ruangan tamu atau tempat tamu menikmati hidangan, termasuk juga menikmati hiburan-hiburan dan fasilitas lain yang disiapkan oleh bar. Ya, maksud saya bukan hidangan saja ya, khususnya minuman gitu ya. Kalaupun nanti barnya menjual makanan kecil atau menjual beberapa hidangan, ya itu bisa terjadi. Baik, berikutnya kita akan bahas jenis-jenis bar. Nah, latar belakang dari jenis-jenis bar ini adalah masing-masing bar memiliki ciri khasnya sendiri. Kemudian hal tersebut disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil yang ditentukan oleh para pengelola bar. Yang pertama ada yang disebut dengan service bar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan function bar. Selanjutnya yang ketiga ada yang disebut dengan public bar. Service bar yaitu bar yang berfungsi untuk melayani pesanan minuman dari tamu, tetapi minuman tersebut tidak dinikmati oleh tamu di ruangan tersebut. Artinya, tamu menikmati minuman di luar ruang bar. Di mana? Kalau kita berbicara hotel, maka bisa di kamar dinikmati, bisa di restoran dinikmati, bisa di garden, bisa di swimming pool. Jadi ini service bar ini adalah bar yang cukup unik, jadi bar yang letaknya tidak dilihat oleh tamu. Karena dia disiapkan khusus untuk melayani pesanan-pesanan tamu yang dilakukan melalui waiter-waitress. Umumnya adalah di restoran maupun room service. Sedangkan function bar ini adalah bar untuk pelayanan banquet. Di mana ada perjamuan, maka di sanalah dibuka bar. Maka bar jenis ini adalah tempatnya berpindah-pindah. Maka dia juga sering disebut dengan portable bar. Selanjutnya, public bar. Public bar ini adalah bar yang berfungsi melayani pesanan minuman dari tamu dan tamu menikmati pesanannya di bar itu. Nah, inilah bar yang secara umum sering kita lihat. Ya, jadi tamu datang ke bar, pesan minuman, duduk dan minum di bar itu sambil menikmati hidangan maupun snack dan hiburan-hiburan yang disiapkan di bar. Selanjutnya kita lihat public bar yang bisa dikelompokkan lagi berdasarkan lokasi.
Public bar yang pertama disebut dengan pool bar, yaitu bar yang berlokasi di sekitar kolam renang. Artinya di sekitar kolam renang. Jadi bar ini ada di sekitar kolam renang, dan tetapi dia tidak menjadi bagian dari kolam renang itu, artinya tidak menyatu dengan kolam renang seperti ilustrasi pada gambar ini. Ya. Kemudian yang kedua, sunken bar. Nah, kalau ini sama juga dengan pool bar, sama dalam artian berlokasi di sekitar pool, namun demikian ini lebih lekat lagi karena bar ini menjadi bagian dari kolam renang itu sendiri atau menyatu dengan kolam renang itu sendiri, seperti ilustrasi gambar ini. Berikutnya restoran bar. Restoran bar ini artinya bar yang berlokasi di restoran. Namun dia bukan service bar, dia public bar. Artinya tamu melihat barnya, tamu bisa duduk di depan counter, atau tamu bisa duduk di bar lounge-nya. Kemudian ada area restorannya, itu jadi terlihat. Makanya sering ada dalam iklan-iklan itu bar and restoran, artinya barnya ada dan restorannya ada. Kalau service bar dia tidak terlihat oleh tamu. Ini kalau restoran bar ini dia terlihat oleh tamu. Dan tamu bisa duduk di ruang tamu bar itu atau bar lounge. Kemudian bar yang berlokasi di tepi pantai, area pantai disebut dengan beach bar. Ya. Nah, selanjutnya bar juga bisa dikelompokkan berdasarkan jenis minuman yang dijual. Ada yang disebut dengan cocktail bar, yaitu bar yang menjual berbagai jenis minuman campuran, khususnya kelompok koktail. Umumnya minuman campuran koktail ini adalah mengandung alkohol. Walaupun memang ada koktail yang tidak mengandung alkohol yang disebut dengan mocktail. Selanjutnya yang kedua adalah wine bar. Ya, dari namanya kita bisa duga bahwa bar ini adalah sebagian besar menjual minuman-minuman wine yang berasal dari negara-negara penghasil wine yang terkenal. Namun demikian bukan berarti dia tidak menjual minuman jenis lain. Dia juga menjual, namun dominan produk yang dijual itu adalah wine dan bisa dinikmati di ruang bar itu. Selanjutnya milk bar. Ya, dari namanya bar ini tidak menjual minuman beralkohol. Yang dijual adalah minuman-minuman yang non alkohol atau tidak mengandung alkohol. Jadi sekali lagi milk bar, bar yang menjual minuman tidak mengandung alkohol. Biasanya bar ini didesain di dekat-dekat sekolah atau berada di sekolah maupun kampus. Sedangkan berdasarkan fasilitas pada ruang bar itu bermacam-macam. Ya. Ada yang disebut dengan fun pub, jadi atau pub biasa disebut. Sebutannya saja sudah fun pub, artinya untuk bersenang-senang. Kamu datang ke bar ini adalah untuk mendapatkan kegembiraan, fun. Jadi disiapkan alat-alat permainan, misalnya medabilia, target, dan sebagainya. Umumnya ini bersifat kegembiraan, bukan untuk judi. Karena kalau untuk judi ada yang disebut dengan kasino bar. Bar yang menyiapkan perlengkapan permainan judi. Kemudian ada yang disebut dengan karaoke bar. Ya, bar yang menyiapkan perlengkapan untuk menyanyi bagi para pengunjungnya. Kemudian ada diskotik yang menyiapkan lantai dansa dan DJ musik. Jadi pada dasarnya yang sering kita dengar itu adalah pub, karaoke, kasino, dan diskotik. Jadi pada dasarnya kesemuanya itu adalah bar. Nah, berikutnya saya sebut lowongan kerja di bar atau struktur organisasi bar. Bar ini adalah struktur organisasi bar. Jadi di sini adalah struktur organisasi bar yang ada bar kapten, jalur servisnya, dan ini jalur bartendernya. Ini biasanya organisasi bar yang cukup besar, cukup luas dengan tempat duduk yang lebih dari 100 tempat duduk. Nah, ini yang bar relatif kecil, jadi ada bartender, ada bar supervisor. Kalau di sini ada head bartender.
yang melayani pelayanan khusus bar captain, yang melayani minuman khusus bartender. Kalau di struktur ini. Kemudian masing-masing kotak ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang disebut dengan job description. Selanjutnya, untuk bisa melakukan job description harus memiliki kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penampilan. Selalu itu. Setiap profesi memiliki itu. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih, sampai bertemu di modul berikutnya.